Halo guys, kembali lagi dari Tutorial Teknik Drawing. Kita akan belajar CATIA F5 untuk latihan bagian pemula teknik mesin. Di sini kita akan membahas cara membuat gambar 3 dimensi. Untuk latihannya, gambarnya contoh seperti ini. Buat kalian yang butuhkan gambar seperti ini di Facebook ya, nanti saya kasih linknya buat kalian pelajari. Oke, kita langsung aja. Di sini ada pilih start, pilih yang bagian kedua, desain ke plan desain. Terus tinggal kita, apalagi di sini sebelum kita akan ngubah tampilannya, tinggal kita lihat dulu gambarnya. Gambarnya di sini yang paling mudah itu dia tapak atas ya. Kita akan bikin dulu segi 4 yang seperti ini ya. Jadi kita akan pilih tampilan yang bagian ini seperti ini. Kalau udah diklik, tinggal kita pilih SketchUp seperti ini. Terus tinggal kita lanjut ke bagian segi 4 yang di sini ada. Segi 4 banyak ya di sini ya. Yang segi 4 yang paling bawah yang ini, yang kotor red, klik di tengah-tengah seperti ini. Nah, terus kalau udah seperti ini, tinggal kita lihat ukurannya. Di sini panjangnya sekitar 170. Kita gunakan ukuran di sini. Kalau buat kalian belum ada ibaratnya simbol buat seperti len dan ukuran, bisa diklik kosong di sini, klik kanan, bisa dicari di sini ya. Centang-centangin aja. Tinggal kita kasih ukuran, di sini kita kasih, terus dari itu berapa? 170. Ya, 170 ya. 170, tinggal kita oke. Terus tinggal lebarnya di sini tinggal 100 ya, lebarnya ini 100. Tinggal ukuran lagi 100. Oke. Terus apalagi, tinggal kita sesuaiin aja seperti ini ya, bentuk dulu kita bikin yang bagian di sininya. Dari jarak sini ada 150 pasti dia kan 100, jadi dibagi dua ya di sini. Di sini panjangnya sekitar 20 dan lebarnya seperti ini. Jadi kita gunakan len, cari pas tengah-tengah ini. Nah, kalau ada tengah-tengah dia ada simbol seperti ini ya. Ada simbol di sini kan ada minus-minus seperti itu. Kalau pas tengah-tengah dia 0 ya, yang bawah itu ya 0. Dia udah tengah-tengah. Kita bikin seperti ini. Kita gunakan profit ya. Kalau line di sini dia putus-putus ya. Seperti ini ya bikinnya. Terus tinggal kita lihat ukurannya dari jarak sini 20. Tinggal kita gunakan ukuran dulu dari titik sini sampai ke sini 20. Seperti ini. Terus jarak ininya berapa? Berapa ini di sininya 20 juga. Oke. Nah, kalau udah selesai, tinggal yang ininya kita akan trim, kita hapus. Di sini ada mirror. Di sini ada kayak seperti ini. Tinggal ini ada penghapus, bentuk penghapus. Tinggal kita hapus saja yang ini. Yes. Nah, seperti ini ya. Terus apa lagi kalau udah seperti ini, tinggal akan mirrorin ke sebelahnya. Nah, cara mirrorinnya di sini kita ada mirror yang bagian atas, mirror, terus klik di sininya. Kalau udah diklik seperti ini, di sini udah ngubah ya. Kita terlihat lagi. Kita klik dulu. Dia satu-satu ya, nggak bisa diblok, harus diblok dulu ya. Coba kita klik dulu mirror, terus kita blok yang bagian di sini. Dia satu ya, baru kesini dulu di satu-satu dia ya, nggak apa-apa. Nah, kalau udah diklik, dia klik ke sini ya, dia akan pindah. Tinggal kita hapus saja yang bagian di sini. Nah, seperti ini. Terus lanjut lagi, di sini ada seperti ininya nih ya. Dari jarak di sini 70 dan 70. Kita di sini kita gunakan yang namanya segi 4 yang mulai di sudut yang paling atas yang ini. Dari sini nih. Nah, seperti ini ya. Jadi itu dari pinggir itu sampai ke sini itu sekitar dari itu berapa? 70. Tinggal tulis saja 70. Bentar. Dari jarak sini juga sama 70 dia. Bentar. Terus buat ketinggiannya berapa dia ya? Buat ketinggiannya, buat kelebarannya ya 20 ya. 20. Oke. Nah, kalau udah tinggal ininya hapus ya, kita hapus.
Nah, satu lagi, tadi kan ada 2 line-nya ya harus dihapus ya. Nah, kita yes seperti ini hasilnya. Terus kalau udah seperti ini, tinggal kita akan ubah menjadi 3 dimensi. Nah, caranya gimana? Di sini kita menggunakan ada export ya. Kita klik. Nah, kalau udah ngubah seperti ini, tinggal kita gunakan pen. Nah, dia akan mengubah 3 dimensi dia. Kalau udah seperti ini, kita lihat ketebalannya. Kita ngambil dulu ketebalan dari jarak sini ya. Ketebalannya sekitar 25. Tinggal tulis di sini, kasih 25. Tinggal kita oke. Coba kita gunakan di sini yang namanya apa? Robit ya. Di sini ada sebutnya robit atau rotate. Nah, seperti ini hasilnya. Tinggal kita lanjut lagi, lanjutnya gimana? Nah, kita akan bikin dulu yang seperti ini ya. Kita semua totalin aja, tinggal kita klik aja ke yang atas seperti ini. Kalau udah diklik, tinggal kita gunakan SketchUp lagi. Dia akan ubah menjadi 2 dimensi tampilannya. Terus tinggal kita lanjutnya kita akan bikin yang bagian mana nih? Yang enak kita bikin seperti ini dulu. Kita gunakan di sini profit ya, perintah profit seperti ini. Kalau nggak ada klik di sini, kita klik dulu. Terus di sini gunakan namanya project 3D elemen yang seperti ini. Nah, biar kuning ya. Terus baru kita gunakan profit. Kalau udah tinggal seperti ini. Nah, di sini ada nggak dia? Kalau udah tinggal kita akses aja. Kalau udah tinggal lanjut ke bagian pengukurannya. Nah, jarak dari sini 40 ya, jarak dari sini 40. Tinggal kita gunakan ukuran seperti ini. 40 dia. Oke. Terus tinggal kita lanjut lagi dari kalau udah tinggal yang bagian di sininya nih. Lebarnya berapa dari jarak sini sekitar 30. Tinggal kita gunakan ukuran dari jarak sini sampai ke sini 30. Oke, seperti ini. Nah, posisinya kan dia lebih ya, kita gunakan project 3D lagi seperti ini yang kuning ini ya. Semuanya soalnya akan ngangkat ya seperti ini. Nah, kalau udah tinggal yang ininya kita delete yang ini nih. Kalau nggak kita zoom ya, kita zoom biar kelihatan ya. Jangan lebih ya, kalau lebih dia nggak bisa ya. Kita delete yang ini juga, yang kuningnya, yang sampai lebih. Mana? Kok nggak bisa? Oke, yang ini juga kita zoom yang ini ya. Soalnya yang ngangkat yang akan ini ya. Oke, kita besarin lagi. Coba kita lihat lagi dari jaraknya. Terus ada bagian di sininya ya, jarak di sininya. Nah, caranya gimana? Sama kita gunakan di sini yang namanya perintah segi 4 aja yang melalui sudut seperti ini nih ya. Terus tinggal kita lanjut pengukurannya dari jaraknya itu adalah 50 dibagi 2 jadi 25 ya. Dari jarak sini sampai ke tengah ini sekitar 25. Saya kan 50 dibagi 2 jadi 25 ya. Kita klik double 2 kali 25. Oke, dan separohnya juga sama 25. 4 ini ya. Tinggal kita oke. Nah, kalau udah selesai tinggal yang ininya kita delete yang atasnya. Nah, seperti ini ya, nggak apa-apa soalnya udah ada yang kuningnya ya. Terus ininya kita delete lagi ya. Soalnya kan dia seperti ini ya. Dia nggak ngikut soalnya ya. Kalau nggak ngikut dia kan seperti ini, tengahnya aja ya. Terus tinggal kita bagian sekitar apa nih? Yang ininya kita bikin yang kuning-kuning atau kita milorin dulu deh ya, kita blok dulu semuanya seperti ini. Terus kita milorin, kita ke tengah-tengah ini. Oh, nggak bisa dia, nggak mau dia, Coba kita ulang lagi, milor, kita klik yang ini. Nah, dia udah pindah ya, tinggal yang kuningnya aja ya. Kita gunakan project seperti ini dan sebagainya. Yang ini juga bikin. Dan ini juga bikin ya yang tengah ini. Biar tidak bikin apa? Ibaratnya biar tidak bikin lain lagi ya. Jadi udah langsung pakai gunakan project 3D. Ini udah kali ya. Oke. Coba yang kita tidak di apa? Oh, ini apa nih? Ini apa nih? Kita cut aja dulu nih. Seperti ini ya. Hasilnya tinggal kita hapus saja yang tidak diperlukan seperti ini, kita delete.
Yang ini kita delete. Nah, terus coba kita gunakan di sini. Di sini apa sih yang kuningnya ini? Kita cut dulu coba. Project, kelihatan yang kuningnya, mencurigakan gitu ya. Nah kalau udah selesai, yang ininya tinggal kita akan langsung aja ubah menjadi 3 dimensi. Kita sama gunakan Exaword seperti ini. Baru tinggal kita lanjut ke bagian panel lagi. Nah dia udah ngangkat ke atas, tinggal kita lihat ketinggiannya. Dari sini kan 100 totalnya, 100 dikurangi 25 kan udah diambil, jadi 75 ya, 75. Jadi di sini 75. Tinggal kita oke seperti hasilnya. Terus tinggal kita lanjutnya gimana nih lanjutnya kita akan bikin pemotongan dulu seperti ini ya, yang lebih ini aja pemotongannya. Dari sini kita potongan seperti apa, ada apa ibaratnya potongan seperti ini ya, ada apa kayak turunan gitulah. Kita klik di sini, kita gunakan project 3 Word lagi atau SketchUp lagi, sorry. Terus tinggal kita lanjut pemotongan gimana, tinggal kita gunakan dulu di sini, klik di sini project lagi 3D seperti ini, kita bikin yang kuning lagi. Terus tinggal kita gunakan line lagi dari sini, nah seperti ini. Terus tinggal kita ukur dari jaraknya itu, dari ketinggiannya dari bawah itu sekitar 50 ya, dari bawah itu sekitar 50 kita gunakan di sini, dari sini sampai ke bawah dia ya 50. Sorry, kok minus? Nggak kelihatan soalnya gelap guys ya di sini ya. Dia nggak geser. Kenapa nggak geser? Coba kita klik dulu. Dari bawah dia ya 50. Bukan dari sini tapi dari bawah, kita gunakan lagi line lagi. Coba pasin di titik sini sampai titik sini nih. Ya biasa kalau kalau ungu dia nggak akan ngubah, coba. Dia nggak akan ngubah ya. Nggak akan geser maksudnya ya, kita pindahin ke sini nih, nggak mau dia ya. Jadi kita akan bikin dulu di sini project lagi 3D. Nah biar seperti ini ya, biar kita patokin dulu dari jarak sini sampai sini nih. Dia nggak mau juga ya, kita delete dulu deh yang ini deh, delete dulu, cut dulu, terus kita ulang lagi seperti ini. Terus kita klik dari sini sampai ke sini. Nah, baru bisa ya, kalau hijau itu bisa ya. 50 di sini kasih 50. Nah. Terus dari pinggirannya berapa? 50 juga sama. $50. Oke. Terus sisanya tinggal delete aja yang kuning-kuning yang tidak diperlukan ya, kita cut yang ini dulu, terus yang ini kita hapus. Yes saja. Terus yang ini juga delete. Kalau nggak di delete dia nggak akan bisa ngubah ya, sesuai yang kita perintahkan ya. Jadi jangan ada sisanya ya, sisa potongan harus pas. Nah, lanjut lagi kita akan mengubah dulu. Di sini kita akan potong dulu, kita ubah dulu menjadi 3 dimensi. Di sini yang Exaword lagi. Terus di sini kita perintahkan namanya Proket. Di sini seperti ini ya, kita tulis saja di sini 100 saja. Nah, tinggal kita oke. Nah, sini seperti ini ya pemotongannya. Tinggal lanjut pemotongan separuh sebelahnya ini ya. Dari jarak separuh itu. Tinggal klik di sini ke bagian SketchUp lagi. Coba kita istilahnya kita geserin dulu biar enak. Terus di sini kita perintahkan project 3D lagi yang kuning, baru kita gunakan line lagi. Dari mana dia ngambilnya? Dari bawah ya, dari bawah sini sampai ke atas kali ya, nggak tahu deh, kita ukur dulu kayak gini ya. Ya betul gitu, takutnya ada kesalahan gitu ya. Ya yang mana lagi ininya ya, dia ngambilnya dari jarak ke 50 ya guys ya. Dari jarak itu dia 20. Oh, jarak kesininya dia ada 20 ya, sorry. Jadi kita klik di sini sampai ke sini 20 dia. 20 29 20. Oke.
tinggal kita milorin aja, kita gunakan milor yang ini, kita milorin nih. Oke, di sini milor, terus ininya sama, gunakan project lagi yang kuning. Kalau udah tinggal kita delete aja yang ini juga delete, nggak usah di bawahnya enggak. Kalau udah tinggal kita extrude lagi, tinggal kita proket lagi, baru tinggal kita oke. Nah yang gini ya pemotongannya, terus tinggal kita lanjut. Kalau udah selesai, coba kita gunakan Robit dulu di sini. Nah sistemnya seperti ini ya. Ini gampang-gampang ya guys ya. Yang udah paham sih emang benar gampang kan ya guys. Saya hasilnya kayak gini kali motornya ya, jelek. Kita puterin dulu gunakan Robit aja. Atau apa ya di sini ya? Oh iya, kita kasih material di sini. Kita kasih material. Di sini ada apply material yang bawah, bisa di kanan yang bawah ini ya, apply material. Kita kasih material. Nah, di sini kita cari sesuai yang Anda inginkan. Apa ya? Mungkin yang mana nih? Ya, yang ini nih aja lah. Kita kasih warna merah aja lah. Kita blok. Nah, ini seperti ini ya. Biasa kalau nggak ngubah warnanya di sini kita atur ya ke bagian di sininya. Nah, takutnya yang pertama kayak gini ya, kalau dikasih warna kok nggak warna di sininya ubah ke bagian mana nih? Bagian sand wen. Mana nih, saya juga sedikit lupa di sini ya. Oh, yang ini nih. Kali ini. Belum juga. Extrude. Oh, yang bagian di sini ya. Yang bagian sand wen material. Yang kasih warna seperti itu ya. Tinggal kita ladder. Di sini ada gambar foto studio Stone. Nah, dia kok hitam ya. Jadi gambarnya tadi hitam kali guys ya, bukan merah kali. Coba kita langsung ladder aja hasilnya gimana. Hasilnya seperti ini. Oke, itu dia guys cara latihan buat Katia F5. Semoga bermanfaat videonya. Mohon maaf kalau ada kesalahan dari video ini. Saya juga masih belajar. Kalau ada kesulitan silahkan komentar, jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa kembali guys.